Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, pada kali ini kita akan mempresentasikan tugas teori akuntansi yang dibimbing oleh Bapak Sparta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 1 dan bab 2, namun untuk sekarang kita akan membahas bab 1 terlebih dahulu dengan judul materi Accounting Theory. Kelompok kami terdiri dari anggota. Yang pertama ada Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019 12 11 026. Yang kedua ada Wahyu Trinurhayati dengan NIM 2019 12 11 030. Dan yang terakhir ada Sylvia Novita dengan NIM 2019 12 11 028. Pertama kita masuk apa sih untuk pengertian dari teori itu sendiri. Menurut Hendriksen, untuk pengertian teori merupakan seperangkat prinsip hipotesis konseptual dan pragmatis yang koheren yang membentuk kerangka acuan umum untuk bidang penyelidikan. Next. Nah, selanjutnya kita mulai membahas pengertian dari teori akuntansi itu sendiri. Nah, pengertian teori akuntansi menurut Hendriksen dan Van Breda adalah penalaran logis yang berbentuk seperangkat prinsip yang luas atau a set of broad principle yang memberikan kerangka referensi secara umum dalam mengevaluasi praktek akuntansi dan memberikan pedoman dalam mengembangkan praktek serta prosedur akuntansi baru. Next. Selanjutnya kita akan membahas teori yang dapat diterima tergantung pada yang pertama, teori itu dapat diterima jika kita mampu menjelaskan dan memprediksi kenyataan yang terjadi. Lalu yang kedua, dibangun baik secara teoritis dan empiris. Lalu yang ketiga, itu serta dapat diterima implikasinya. Nah, kita sudah mengetahui teori yang dapat diterima tadi. Lalu apa sih untuk manfaat teori akuntansi itu sendiri? Manfaat teori akuntansi yaitu sebagai kerangka acuan dalam penilaian praktek akuntansi. Teori ini juga dapat digunakan sebagai pedoman di dalam pengembangan praktek akuntansi dan juga prosedur yang baru. Nah, selain itu teori ini juga bisa dimanfaatkan dalam peramalan atau prediksi sebagai kejadian yang bersifat ekonomis dan akuntansi di masa yang mendatang. Nah, hal ini juga berkaitan dengan pengambilan keputusan ekonomi. Next. Lalu, kita memiliki ada fakta terkait teori akuntansi. Yang pertama, teori akuntansi adalah konsep modern dibandingkan dengan matematika atau fisika. Lalu yang kedua, perkembangan teori akuntansi sebagian tidak terstruktur. Nah, akuntansi telah sering digambarkan sebagai kumpulan praktik yang telah dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan praktis daripada oleh pemikiran yang disengaja dan sistematis. Nah, seperti yang disebutkan tadi, teori akuntansi ini tuh berbeda dengan matematika atau fisika. Karena matematika dan fisika itu bersifat yang lebih menghitung fakta, sedangkan teori akuntansi itu sebagai prediksi di masa mendatang. Nah, selain itu, teori akuntansi juga dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang muncul atau reaktif. Nah, teori akuntansi juga menyebabkan inkonsistensi dalam praktik. Misalnya, metode penyusutan yang berbeda. Selain itu, pengaturan standar akuntansi, yaitu proyek kerangka konseptual, belum terselesaikan dengan konsisten dalam praktik. Nah, Pacioli juga mengutip bahwa
akuntansi entry ganda berfokus pada praktik pendokumentasian dan tidak menjelaskan dasar teoritis yang mendasarinya. Next. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih sejarah akuntansi di Indonesia. Yang pertama itu ketika akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Sudah lama masyarakat mengenal sistem pencatatan keuangan. Karena banyak belajar dari pedagang, tetapi ilmu ini baru benar-benar diterapkan pada tahun 1642. Nah, bukti-bukti sejarah juga ditemukan. Ternyata akuntansi itu pertama kali digunakan secara resmi itu di Indonesia pada tahun 1747. Namun, teori ini masih dilaksanakan secara parsial saja. Bahkan dianggap teori akuntansi yang dipakai tidak terlalu utuh dan jelas. Nah, baru di tahun 1870, akuntansi mulai dijalankan dengan lebih serius pasca dihapuskannya PP Tanam Paksa. Ketika peraturan tersebut dihapuskan, maka banyak sekali investor asing, terutama Belanda, yang menanamkan modalnya di Indonesia. Maka dari itu, demi keteraturan finansial, teori akuntansi pun mulai digunakan di tanah air. Nah, untuk perkembangan akuntansi di Indonesia itu sendiri dimulai dari tahun 1952, itu mulai diterapkan di perguruan tinggi untuk pengajaran teori akuntansi kepada mahasiswa. Ini pertama kali itu diajarkan di Universitas Indonesia. Nah, setelah itu pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Yang kita ketahui sekarang IAI sangat berperan penting dalam akuntansi yang beredar ada di Indonesia. Tidak hanya dalam untuk jenjang karir, tapi ia juga bekerja untuk mengatur pendidikan yang akuntansi yang ada di Indonesia. Nah, untuk sejarah pemberian gelar akuntan di Indonesia itu sendiri, menurut sejarahnya, gelar pertama kali ini dimasukkan ke dalam regulasi pada tanggal 23 Desember tahun 1957. Ini termasuk di dalam UU nomor 34 tahun 1954, yang dimana regulasi ini berfungsi untuk mengatur pemberian gelar akuntan kepada sarjana akuntansi maupun para ahli sejenisnya. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori-teori atau perkembangan akuntansi yang terjadi di dunia. Sebelum formalisasi sistem double entry di tahun 1400-an, sangat sedikit ditulis tentang teori yang mendasari praktik akuntansi. Selama periode perkembangan dari sistem double entry, penekanan utama adalah pada praktek. Baru sampai tahun 1494, seorang biarawan Fransiskan, Fra Pacioli, menulis buku pertama untuk mendokumentasikan sistem akuntansi double entry seperti yang kita kenal pada saat ini. Judul karyanya adalah Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, atau ulasan aritmatika, geometri, dan proporsi. Nah, untuk 300 tahun setelah 1494, Risalah Pacioli untuk perkembangan akuntansi. Nah, hal itu disebut sebagai periode pra-teori. Nah, ini disebut pada tahun 1400 hingga 1800 itu disebut periode pra-teori, di mana tidak ada teori akuntansi yang telah dibuat dari waktu Pacioli pada awal abad ke-19. Nah, saran teori ini sudah muncul dari berbagai aspek, tetapi tidak sejauh yang diperlukan untuk menempatkan akuntansi secara sistematis. Sampai akhirnya tahun 1930-an, perkembangan teori akuntansi yang khusus mulai berkembang.
Perkembangan ini dikarenakan untuk membenarkan praktek-praktek tertentu. Namun perkembangan di tahun 1800-an menyebabkan formalisasi praktek yang ada dalam buku pelajaran dan metode pengajaran. Ekspansi yang cepat dalam teknologi disertai dengan pemisahan besar-besaran kepemilikan dari kontrol atas alat-alat produksi meningkatkan permintaan untuk manajemen dan informasi akuntansi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Selanjutnya mengenai akuntansi pragmatis. Akuntansi pragmatis ini merupakan periode dari tahun 1800 sampai dengan 1955 yang sering disebut sebagai masa ilmiah umum. Selama periode ini, perkembangan teori yang paling prihatin dengan memberikan penjelasan praktek. Penekanannya ini ada pada penyediaan suatu kerangka menyeluruh untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi. Periode ilmiah umum ini dilakukan dengan berdasarkan pengamatan empiris praktek yang memberikan penjelasan tentang praktik akuntansi dengan fokusnya itu pada sudut pandang akuntansi yang ada. Teori yang dikembangkan berdasarkan teori analisis empiris ini merupakan metode yang paling sering diadopsi dalam ilmu fisika, di mana analisis empiris ini bergantung pada pengamatan dunia nyata daripada hanya mengandalkan logika, di mana hal tersebut melibatkan pengembangan teori berdasarkan apa yang diamatinya. Sebagai contoh, selama periode ilmiah umum teori akuntansi, teori tentang bagaimana akun tersebut dikembangkan menggunakan metode analisis empiris, karena teori-teori yang bertujuan untuk memberikan pada kerangka keseluruhan ini untuk semua masalah akuntansi, dan karena mereka dikembangkan secara empiris, mereka diberi label ilmiah umum. Metode ilmiah umum ini juga memunculkan publikasi terkenal. Sebagai contohnya, pada tahun 1936, American Accounting Association atau AAA merilis pernyataan tentang prinsip tentatif akuntansi yang mempengaruhi laporan korporat. Kemudian di tahun 1938, American Institute of Certified Practicing Accountants membuat kajian independen dari prinsip akuntansi dan merilis sebuah pernyataan prinsip akuntansi yang ditulis oleh Sanders, Hatfield, dan Murray. Kemudian pada tahun yang sama, ICPA ini membentuk Accounting Procedure Committee yang menerbitkan serangkaian buletin penelitian akuntansi. Sifat buletin yang dipublikasi teori akuntansi pada saat itu dirangkum dalam pengantar buletin nomor 42. 42 buletin yang dikeluarkan selama periode 1939 sampai dengan 1953 terdiri dari 8 laporan terminologi, dan 34 lainnya adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Komite Prosedur Akuntansi yang diarahkan kepada segmen dari praktik akuntansi di mana masalah yang paling menuntut dan dengan bagaimana bisnis tersebut dan profesi akuntansi yang paling peduli pada saat itu. Next. Berikutnya ada akuntansi normatif. Akuntansi normatif ini berusaha untuk menetapkan norma untuk praktik akuntansi terbaiknya. Dengan fokusnya bisa sebagai kalimat itu yang seharusnya atau yang ideal. Periode akuntansi normatif ini berlangsung dari tahun 1956 sampai dengan 1970. Diberi label masa normatif. Hal ini disebut periode normatif karena merupakan periode ketika teori akuntansi berusaha untuk membangun norma untuk praktik akuntansi yang terbaiknya. Berbeda dengan periode ilmiah umum, selama periode ini peneliti kurang
kurang peduli tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam praktek dan lebih peduli tentang pengembangan teori-teori yang ditentukan dan apa yang harus terjadi. Pada periode sebelumnya, di tahun 1956, beberapa penulis menghasilkan karya normatif awal yang terutama berkaitan dengan isu seputar dasar yang tepat untuk penilaian aset dan klaim pemilik. Teori normatif mengadopsi tujuan, sikap, dan kemudian menentukan cara mencapai tujuan yang dinyatakan. Next. Teori akuntansi ini terjadi pemerosotan yang dimana pemerosotan ini menjadi pertempuran antara sudut pandang yang bersaing. Ada dua kelompok yang mendominasi. Yang pertama itu kelompok pendukung kerangka konseptual dan kelompok pendukung kritik biaya historis. Dua faktor utama yang mendorong runtuhnya periode normatif ini itu ada unlikehood, di mana penerimaan dari setiap teori normatif tertentu, dan ketersediaan prinsip ekonomi keuangan dan metode pengujian. Karena teori akuntansi normatif ini menetapkan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, maka didasarkan pada opini subjektif dari akun apa yang harus dilaporkan dan cara terbaik untuk melakukannya, pendapat mengenai tujuan yang tepat dan metode akuntansi bervariasi antara individu dan sebagian besar ketidakpuasan dengan pendekatan normatif bahwa hal itu tidak memberikan saran untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Dua kritik utama dari teori normatif ini, yang pertama, teori normatif tidak melibatkan pengujian hipotesis, dan teori normatif didasarkan pada penelitian suatu nilai. Next. Kemudian untuk di akuntansi normatif ini, faktor-faktor yang mendorong matinya periode normatif itu, yang pertama, kemungkinan suatu teori normatif tertentu diterima secara umum. Yang kedua, tentang penerapan prinsip ekonomi keuangan, dan yang ketiga itu faktornya merupakan ketersediaan data empiris dan metode pengujian baru. Di teori normatif ini tidak dapat diuji secara empiris. Mengapa? Karena tidak mungkin untuk membuktikan secara empiris apa yang seharusnya terjadi. Selanjutnya, asumsi yang mendasari beberapa teori normatif yang belum teruji, dan itu tidak jelas apakah teori memiliki fondasi yang kuat. Next. Akuntansi normatif, tentang kritik utama dari teori normatif ini, yang pertama, mereka tidak selalu melibatkan pengujian hipotesis empiris yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di normatif akuntansi ini hipotesis empiris itu kurang bisa dilakukan di dalam penerapan akuntansi normatif ini. Yang kedua, kritiknya itu mengenai mereka didasarkan pada penilaian nilainya. Next. Berikutnya tentang akuntansi positif. Akuntansi positif ini berlangsung pada tahun 1950 sampai dengan saat ini atau dengan sekarang. Merupakan sebuah pergeseran ke bentuk empirisme baru yang disebut dengan teori positif. Berasal dari periode ilmiah umum, dan akuntansi positif ini berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi yang diamati. Teori tersebut bergantung pada manajer untuk memaksimalkan kekayaan yang lebih, bahkan dengan mengorbankan para pemegang sahamnya. Jika manajer dibayar sebagian dengan bonus berdasarkan laba akuntansi yang dilaporkan, maka manajer memiliki insentif untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang memaksimalkan pendapatan. Next. Tujuan dari adanya akuntansi positif ini yaitu untuk
menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, misalnya tentang hipotesis rencana bonus. Yang kedua, akuntansi positif ini membantu memprediksi reaksi pemain, seperti pemegang saham terhadap tindakan manajer dan informasi akuntansi yang dilaporkannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyutri Nurhayati. Untuk kekurangan utama dari akuntansi positif ini adalah pemaksimalan kekayaan telah menjadi jawaban untuk menjelaskan semua praktek akuntansi dan informasi yang dilakukan. Itu bergantung secara berlebihan pada teori keagenan dan asumsi yang meragukan tentang efisiensi pasar. Teori ini juga mengarah pada prediksi bahwa manajer yang dibayar melalui rencana bonus menggunakan metode akuntansi income increasing lebih dari manajer yang tidak dibayar melalui rencana bonus. Teori tersebut penting karena mereka menjelaskan efek ekonomi atau kekayaan, akuntansi, dan alasan akuntansi penting bagi berbagai pihak seperti pemegang saham, kreditur, dan manajer. Dengan menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi tersebut, Watts dan Zimmerman menganggap bahwa teori positif akuntansi telah memberikan kebingungan yang jelas terkait dengan pilihan teknik akuntansi. Mereka berpendapat bahwa teori akuntansi positif membantu dalam memprediksi reaksi dari pemain di pasar seperti pemegang saham terhadap tindakan manajemen dan informasi akuntansi yang dilaporkan. Nah, salah satu manfaat dari penilaian tersebut adalah bahwa hal itu memungkinkan regulator untuk menilai konsekuensi ekonomi dari berbagai praktik akuntansi yang mereka anggap literatur positif, melibatkan hipotesis yang berkembang tentang realitas yang kemudian diuji dan dengan mengamati realitas. Next. Untuk penelitian perilaku berkaitan dengan implikasi sosiologis, angka akuntansi, dan tindakan terkait pemain kunci, muncul pada tahun 1950-an. Meskipun penerimaan tumbuh sejak tahun 1980-an, teori akuntansi positif masih mendominasi hingga saat ini. Nah, kecenderungan dalam teori akuntansi positif ini telah dijelaskan dengan berkaitan dengan akademis, yaitu penelitian yang dilakukan dan ditekankan oleh peneliti akademis dan profesional, yaitu penelitian yang telah ditekankan dan baik disponsori atau dilakukan oleh mereka dalam praktek yang mencari teori untuk menjelaskan atau meresepkan praktik akuntansi. Next. Perkembangan terkini, perkembangan akademis dan profesional dalam teori akuntansi cenderung mengambil pendekatan yang berbeda. Penelitian akademis berfokus pada pasar modal, teori keagenan, dan aspek perilaku. Sedangkan untuk profesi telah mencari pendekatan yang lebih normatif. Praktik akuntansi apa yang harus diadopsi? Nah, berdasarkan observasi, tidak ada penilaian logis atas apa yang telah dilakukan akuntan. Tidak memungkinkan perubahan akibat tidak berujung dan cenderung lebih memusatkan pada perilaku akuntan dibandingkan dengan pengukuran atribut perusahaan. Next. Berikut kami tampilkan perkembangan teori akuntansi dari tahun 1400 hingga abad 2000. Next. Untuk kerangka konseptualnya, dibangkitkan pada tahun 1980-an, menyatakan sifat dan tujuan pelaporan keuangan, menetapkan kriteria untuk memutuskan antara praktik akuntansi alternatif. Next. Ada perkembangan terbaru yaitu proyek bersama antara IASB dan FASB dan harmonisasi internasional praktek akuntansi melalui satu set standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS yang konsisten. Next.
Kerangka konseptual yang mendasari IFRS mendukung langkah menuju yang pertama, praktek akuntansi yang menyediakan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan oleh investor dan pihak lain. Yang kedua, mengakui semua keuntungan dan kerugian dalam periode akuntansi di mana mereka terjadi. Dan yang ketiga, langkah menuju pengukuran menggunakan nilai keluar. Next. Berikut sumber yang kami dapatkan. Ada di https akurat.id akuntansi mengetahui sejarah akuntansi lengkap dan jurnal ID teori akuntansi serta modul Godfrey Hodgson Holmes Targa. Baik, kita akan masuk ke chapter 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2 tentang accounting theory construction. Next. Untuk anggotanya ada saya, Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11-026 dan ada Wahyu Tri Nurhayati 2019-12-11-030 serta Sylvia Novita dengan NIM 2019-12-11-028. Next. Nah, pada bab ini kami akan membahas tentang teori-teori dari teori akuntansi itu sendiri. Yang pertama itu ada teori pragmatis. Nah, teori pragmatis itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori pragmatis deskriptif dan yang kedua ada metode pragmatis psikologi. Next. Nah, yang pertama ini teori pragmatis deskriptif. Pendekatan pragmatis deskriptif ini berdasarkan dari perilaku yang diamati dari akuntan. Lalu yang kedua itu teori yang dikembangkan dari bagaimana akuntan bertindak dalam situasi tertentu. Nah, yang pendekatan pragmatis deskriptif yang ketiga yaitu diuji dengan mengamati apakah akuntan bertindak dengan cara yang disarankan oleh teori yang ada. Lalu adalah pendekatan teori pragmatis deskriptif ini merupakan pendekatan induktif. Next. Masih dari teori pragmatis deskriptif, kritik yang diberikan terhadap pendekatan pragmatis deskriptif ini atau sebuah hal negatif yang dari teori ini yang ada itu yang pertama tidak mempertimbangkan kualitas tindakan akuntan. Jadi berdasarkan teori yang
teori pragmatis deskriptif ini ternyata dia itu tidak mempertimbangkan kualitas tindakan akuntan. Lalu yang kedua, dia tidak menyediakan praktik akuntansi untuk ditantang. Lalu yang ketiga itu dia hanya berfokus pada perilaku akuntan, bukan pada pengukuran atribut perusahaan. Next. Tadi kita sudah membahas terkait teori pragmatis deskriptif. Selanjutnya ini teori pragmatis yang kedua yaitu teori pragmatis psikologi. Nah, pendekatannya pragmatis psikologis ini yaitu teori ini tergantung pada pengamatan reaksi pengguna terhadap keluaran akuntan. Lalu yang kedua, reaksi yang diambil sebagai bukti bahwa keluarannya berguna dan mengandung informasi yang relevan. Next. Masih dari teori pragmatis psikologi, ini kritik yang dapat diberikan atau mungkin hal yang kurang tepat terhadap adanya teori pragmatis psikologis ini yaitu yang pertama, beberapa pengguna itu mungkin bereaksi dengan cara yang tidak logis. Jadi karena ini berdasarkan psikologis, kan setiap orangnya itu pasti berbeda ya. Jadi tiap pengguna itu bereaksinya bisa saja ada yang bereaksi secara tidak logis. Lalu yang kedua, beberapa pengguna mungkin memiliki respon yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi bisa saja ini responnya itu tidak bersifat spontan, namun sudah dipersiapkan oleh pengguna tersebut, sehingga dianggap ini kurang tepat. Lalu yang ketiga, itu ada beberapa pengguna mungkin tidak bereaksi ketika mereka seharusnya. Jadi ada juga pengguna yang tidak memberikan reaksi atau no comment. Nah, oleh karena itu, teori diuji dengan menggunakan sampel orang yang besar atau orang yang benar. Jadi, jadi teori pragmatis psikologi ini diujinya itu tidak dengan sembarangan orang, jadi dengan hanya orang-orang yang terpilih. Next. Masuk ke teori yang kedua, ini ada teori sintaksis dan semantik. Nah, untuk input semantik adalah transaksi dan pertukaran yang dicatat dalam voucher, jurnal, dan buku besar. Lalu input kemudian dimanipulasi berdasarkan premi dan asumsi akuntansi biaya historis. Next. Nah, teori sintaksis dan semantik ini dikritik karena tidak adanya verifikasi empiris independen dari output yang dihitung. Lalu outputnya juga mungkin dikritik karena sintaksis yang buruk, tidak akurat, misalnya berbagai jenis ukuran moneter ditambahkan bersama-sama. Lalu yang ketiga, outputnya pun mungkin akurat secara sintaksis, namun tetap tidak bernilai karena kurangnya akurasi semantik atau kurangnya korespondensi dengan peristiwa transaksi atau nilai dunia nyata. Next. Selain itu, akuntansi biaya historis dapat menghasilkan keluaran yang akurat, tetapi memiliki sedikit atau tidak ada utilitas sama sekali. Nah, yang artinya mereka tidak berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, kecuali untuk memverifikasi entry akuntansi. Next. Selanjutnya, untuk teori yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia. Berikutnya kita bahas mengenai teori normatif. Sebelumnya teori normatif itu apa sih? Jadi di sekitar tahun 1950-an, ini merupakan awal perkembangan teori akuntansi yang kemudian menghasilkan teori akuntansi normatif. Teori normatif ini merupakan teori yang membahas tentang bagaimana akuntansi dipraktekkan. Sering juga disebut sebagai teori a priori atau dengan sifatnya yang deduktif.
karena bukan hasil dari penelitian empiris dan berjalan dari sebab ke akibat. Sistem deduktif sering disamakan dengan normatif. Metode deduktif ini pada dasarnya tertutup, memiliki sistem yang non-empirik dan kesimpulannya didasarkan secara ketat pada premis. Teori normatif ini seperti yang kita tahu merupakan kumpulan dari kata norma, yang dimana dia merupakan sebuah aturan yang seharusnya dipatuhi. Jadi teori normatif ini memberikan tentang rekomendasi suatu kebijakan dengan menggunakan kata sebaiknya yang berkonsentrasi pada turunan. Yang pertama itu tentang pendapatan yang sebenarnya atau keuntungan. Dan berkonsentrasi yang kedua itu tentang praktik yang meningkatkan kegunaan keputusan. Teori normatif ini berdasarkan proporsi analitik dan empiris. Laporan keuangannya harus berarti apa yang mereka katakan. Next. Teori normatif ini ada penghasilan yang sebenarnya. Indikator untuk penghasilan sebenarnya ini yang pertama itu ukuran tunggal untuk aset, dan yang kedua angka keuntungan yang unik dan benar. Next. Teori normatif ini berfokus pada enskripsi atau norma dan tidak dimaksudkan untuk pengembangan teori, yang diarahkan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana seharusnya dilakukan oleh seorang akuntan. Teori normatif ini kegunaan keputusannya itu merupakan tujuan dasar akuntansi untuk membantu proses pengambilan keputusan pengguna atau user laporan keuangan akuntansi tertentu dengan menyediakan data akuntansi yang berguna. Next. Nah, teori normatif ini ada sebuah proses untuk menghasilkan sebuah keputusan. Yang pertama ini harus mempunyai sistem akuntansi perusahaan. Di sini contohkan itu sebagai perusahaan X. Jadi setelah sistem akuntansi perusahaan ini ada atau tersedia, maka selanjutnya sistem akuntansi ini harus membuat model prediksi penggunanya, di mana prediksi ini untuk memperkirakan kebijakan apa yang akan diterapkan pada perusahaan. Ketika model prediksi pengguna telah dibuat, selanjutnya prosesnya itu adalah proses untuk menentukan model keputusan pengguna. Jadi di sini prediksi-prediksi yang ada diseleksi dan dieliminasi untuk menghasilkan sebuah keputusan yang akan digunakan oleh pengguna. Next. Berikutnya ada teori positif. Teori positif ini diperluas selama tahun 1970-an. Teori positif ini berdasarkan pengalaman atau fakta dari dunia nyata. Teori positif menjelaskan alasan untuk praktik saat ini dan memprediksi peran informasi akuntansi dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang menjadi perbedaan utama antara teori normatif dan positif yaitu teori normatif bersifat preskriptif, sedangkan teori positif ini bersifat deskriptif, explanatory, atau prediktif. Next. Kemudian perspektif yang berbeda. Menurut pendekatan ilmiah, perspektif yang berbeda ini memiliki asumsi yang melekat bahwa dunia yang akan diteliti adalah realitas objektif. Kemudian dilakukan dengan hipotesis tambahan dan memiliki asumsi yang tersirat, di mana asumsi tersirat ini bahwa teori yang baik berlaku dalam keadaan yang konstan di seluruh perusahaan maupun industri dan maupun di bagian waktunya. Next. Sama seperti teori yang lainnya, di dalam perspektif yang berbeda ini juga terdapat
kritiknya, yaitu kritik terhadap metode ilmiah. Yang pertama itu kritik mengenai penelitian statistik berskala besar cenderung menyatukan semuanya. Yang kedua itu kritik dilakukan di lingkungan yang sering jauh dari dunia atau perhatian akuntan. Jadi kritik yang kedua ini dilakukannya itu di lingkungan yang jauh dari perhatian akuntan, sehingga akuntan ini sering sulit untuk menggapai suatu perspektif karena lingkungannya tidak sejalan dengan akuntan. Next. Untuk yang berikutnya, perspektif yang berbeda dari pendekatan naturalistik, di mana pendekatan naturalistik ini menyiratkan bahwa tidak ada asumsi atau teori yang terbentuk sebelumnya. Dan pendekatan naturalistik ini berfokus pada masalah dunia nyata spesifik perusahaan. Jadi naturalistik ini jauh lebih baik daripada pendekatan yang lainnya. Next. Nah, perspektif yang berbeda ini ada 6 kategori anggapan yang untuk dilakukan menentukan suatu keputusan alternatif dengan memandang dunia. Yang pertama itu kategorinya realitas sebagai struktur beton. Yang kedua, realitas sebagai proses konkret. Yang ketiga, realitas sebagai bidang informasi konstektual. Yang keempat, realitas sebagai wacana simbolik. Yang kelima, realitas sebagai konstruksi sosial. Dan yang keenam, realitas sebagai proyeksi imajinasi manusia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Trinurhayati. Untuk kategori yang tadi sudah dijelaskan oleh Sylvia Novita, itu ada dibagi menjadi 2 untuk menggunakan pendekatannya. Yang pertama untuk kategori 1-3 yaitu realitas sebagai struktur beton, realitas sebagai proses konkret, dan realitas sebagai bidang informasi konstektual. Itu lebih tepat jika menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Nah, untuk kategori 4-6 yaitu realitas sebagai wacana simbolik, realitas sebagai konstruksi sosial, dan realitas sebagai proyeksi imajinasi manusia lebih tepat menggunakan pendekatan naturalistik atau biasa disebut kualitatif. Next. Berikut ini kami berikan tabel komparisasi atau perbandingan antara pendekatan saintifik dan pendekatan naturalistik. Nah, ada 4 yang jadi poin perbandingannya. Yang pertama itu ada asumsi ontologikal, terus ada perbandingan epistemologikal, dan selanjutnya ada metodologi dan metode. Next. Pendekatan ilmiah diterapkan untuk akuntansi. Ada 3 alasan kenapa pendekatan ilmiah diterapkan untuk akuntansi. Yang pertama itu adanya kesalahpahaman tentang tujuan. Biasanya dijadikan ilmuwan dari praktisi akuntansi, peneliti menjadi praktisi, dan keinginan untuk memberikan kebenaran yang mutlak. Yang kedua itu metode ilmiah tidak mengklaim memberikan kebenaran. Dan yang ketiga, untuk memberikan bukti persuasif yang dapat menggambarkan atau menjelaskan dan memprediksi. Next. Selanjutnya, ada pengertian dari auditing. Auditing adalah proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi. Next. Masalah untuk teori audit konstruksi. Auditor memberikan opini atas apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku, dan apakah pernyataan tersebut memberikan pandangan yang benar dan adil. Next.
Nah, pada era normatif akuntansi bertepatan dengan pendekatan normatif teori audit. Sebelum positif akuntansi telah menyebabkan pendekatan positif untuk teori audit. Ini merupakan masalah untuk teori audit konstruksi. Next. Untuk ringkasan pada chapter 2 ini, kita mendapatkan bahwa banyak pendekatan yang berbeda untuk perumusan teori dalam akuntansi, yaitu ada teori saintik dan ada teori naturalistik. Normatif biasanya positif dan ilmiah naturalistik. Next. Selanjutnya, ada istilah dan konsep utama pada chapter 2, yaitu ada pendekatan pragmatis deskriptif, pendekatan pragmatis psikologis, teori sintaksis dan semantik, akuntansi biaya historis, teori normatif, teori positif, pendekatan ilmiah terhadap teori, pendekatan naturalistik untuk teori, teori audit. Next. Berikut sumber yang kami dapatkan, yaitu dari buku modul Godfrey Hodgson Holmeström. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai chapter 1 dan chapter 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.